Novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer edisi ke-243. Bersama Suara Serak Channel cerita berlanjut. Hutan yang sunyi menjadi lebih sunyi lagi. Suasana hening, makin hening. Kemunculan tiba-tiba Santo Taiyu membuat Xiao Nunu sedikit terkejut. Pada saat yang sama, langkah kaki terdengar dari belakang putra suci Taiyu, dan Zhou Songyin, Yao Jianyun, Qi Suce dan orang-orang lain dari Daozu segera muncul. Oh, Yuan yang cantik, jadi kamu di sini. Aku senang kamu aman dan sehat. Mata Zhou Songyin berbinar dan dia bergegas maju. Yao Jianyun juga melihat sosok yang dikenalnya, dialah Xiao Nunu yang telah hilang selama beberapa hari. Namun, semua orang kemudian menyadari bahwa suasananya agak aneh, dan ketika mereka melihat dengan saksama, mereka melihat Jiu Yue Yuan sedang memegang lengan Xiao Nunu. Meskipun tindakan mereka tidak intim, suasananya sangat aneh. Kenapa kalian bisa bersama? Yao Jianyun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, kami bertemu mereka di jalan ketika kami dikejar. Untungnya, kakak senior Yuan memiliki kultivasi yang hebat dan membunuh iblis bayangan amarah angin dan penguasa tulang giok satu demi satu, jadi kami dapat kabur. Apa? Penguasa tulang giok sudah mati? Semua orang terkejut ketika kata-kata ini keluar. Zhou Songyin juga membelalakkan matanya. Dia menatap Jiu Yue Yuan dengan tak percaya, Yuan yang cantik, apakah kau benar-benar membunuh Tuan Yugu? Jiu Yue Yuan tampak tenang. Sejak semua orang muncul, dia tidak menunjukkan banyak perubahan emosi. Dia menjawab, Tuan Xiao telah memberikan banyak kontribusi untuk ini. Wow, semua orang terkejut. Selain terkejut, semua orang menunjukkan ekspresi kekaguman yang mendalam. Tidak heran para prajurit iblis klan setan hijau mundur, ternyata Tuan Yugu terbunuh. Hebat sekali. Kakak senior Yuan layak menjadi orang nomor satu di Sekte Suanyin saat ini, dia sangat kuat. Benar sekali, membunuh Tuan Yugu adalah prestasi yang luar biasa. Sepertinya kakak senior Yuan pasti akan mengambil alih posisi pemimpin Sekte Suanyin. Kakak senior Yuan seharusnya menjadi pemimpin Sekte Suanyin berikutnya, bahkan tanpa prestasi ini. Benar sekali, kalau tidak, busur panah ilahi Ting Yue tidak akan diserahkan kepadanya secepat ini. Semua orang menatap Jiu Yue Yuan dengan kagum. Xiao Nunu agak terkejut. Dia telah memberitahu Jiu Yue Yuan bahwa semua pujian atas pembunuhan Lord Yugu dapat diberikan kepada pihak lain. Dia hanya membutuhkan senjata ajaib, Zunhun Banner. Tanpa diduga, Jiu Yue Yuan tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri, tetapi malah menyebut Xiao Nunu. Bagaimana Luo kamu? Ji Guanlan, putra suci Taiyu, berjalan mendekat, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Jiu Yue Yuan melepaskan tangannya dari lengan Xiao Nunu dan menjawab dengan ringan, tidak ada yang serius. Xiao Nunu kemudian berkata, karena bahayanya sudah teratasi, kamu bisa meninggalkan senjata sihir terbang itu. Jiu Yue Yuan mengangguk sedikit. Zhou Songyin pun segera angkat bicara untuk meredakan suasana. Ia tertawa keras dan berkata, begitu Tuan Yugu meninggal, klan setan hijau akan kacau balau. Mereka pasti tidak akan punya waktu untuk peduli pada kita. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk segera mengungsi. Setelah itu, Zhou Songyin memanggil senjata sihir terbang berbentuk cakram. Ayo, semuanya, ambil Void Disk-ku dan pergi. Berdengung. Di bawah kendali Zhou Songyin, Void Disk dengan cepat membesar dan segera berubah menjadi perahu terbang melingkar yang besar. Ji Guanlan berjalan diam-diam ke Jiu Yue Yuan dan mengulurkan tangan untuk membantunya. Kamu terluka, aku akan membantumu berdiri. Namun, sebelum Ji Guanlan menyentuh lengan Jiu Yue Yuan, Jiu Yue Yuan justru mundur 2 langkah. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Tindakannya itu sontak membuat semua orang yang hadir saling berpandangan heran. Jiu Yue Yuan bisa saja membiarkan Xiao Nunu mendukungnya, tetapi dia menolak inisiatif dari Taiyu Sein Ji Guanlan. Bukankah ini terlalu memalukan? Wajah Ji Guanlan menjadi gelap. Dia kembali ke sini tanpa mempedulikan bahaya untuk mencari Jiu Yue Yuan, tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah ketidakpedulian pihak lain. Zhou Songyin merasa malu terhadap Ji Guanlan. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya Jiu Yue Yuan sama sekali tidak tertarik pada Ji Guanlan. Jika aku tahu akan sangat memalukan, aku tidak akan datang, kata Zhou Songyin dalam hati.
Bah Tuuk, Bah Tuuk. Dia berpura-pura Bah Tuuk 2 kali, lalu berkata, baiklah, jangan buang waktu, cepatlah dan naik. Semua orang tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke Void Plate. Jiu Yue Yuan juga berjalan dengan susah payah. Pada saat ini, Yao Jianyun menatap Xiao Nunu yang berdiri di sana. Mengapa kamu berdiri di sana? Apakah kamu tidak akan naik? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Kita hampir sampai di perbatasan alam iblis. Aku bisa membawa senjata sihir terbangku sendiri. Yao Jianyun ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk tetap tinggal. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Cakram hampa itu perlahan naik. Zhou Songyin menatap Xiao Nunu di bawah. Yao Jianyun, apa yang kalian berdua katakan? Kalian tidak ingin pergi bersama kami? Yao Jianyun melambaikan tangannya, jangan khawatirkan kami, pergilah dengan caramu sendiri. Jiu Yue Yuan tanpa sadar berbalik dan melirik Xiao Nunu. Zhou Songyin tidak banyak bicara, baiklah, bagaimanapun, tempat ini tidak jauh dari pegunungan Lingguang, jadi kamu hanya perlu berhati-hati di jalan. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Zhou Songyin mengendalikan cakram Void untuk terbang tinggi, dan segera melompat ke awan di depan. Yao Jianyun menoleh ke samping dan menatap Xiao Nunu, kau hebat sekali. Kau benar-benar bisa berjalan bergandengan tangan dengan Jiu Yue Yuan yang terkenal itu. Tadi, wajah Tai Yu Shengzi itu menjadi hitam. Kalau saja tidak ada begitu banyak orang di sini, kurasa dia akan memotiong tanganmu karena marah. Xiao Nunu memutar matanya ke arah pihak lain, kau terlalu banyak berpikir. Itulah yang kau pikirkan. Kau melihatnya tadi. Jiu Yue Yuan memegang tanganmu dan menolak untuk membiarkan Tai Yu Shengzi menopangmu. Orang itu sangat marah hingga dia hampir mati. Apa hubungannya denganku? Kakak senior Yuan tidak bisa bergerak, aku hanya meminjamkan tanganku untuk menopangnya. Apakah aku akan melihatnya duduk di tanah dan tidak bisa bergerak? Meskipun Xiao Nunu mengatakan ini, dia jelas merasakan permusuhan dari Ji Guanlan tadi, yang dapat dilihat dari mata pihak lain. Ini juga alasan mengapa Xiao Nunu tidak naik ke Void Plate. Karena dia tidak bisa bergaul dengan yang lain, mereka pun berpisah. Hah! Yao Jianyun tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Nunu. Dia menggerakkan matanya yang jernih, lalu mendekati Xiao Nunu, menatap matanya dan bertanya, Jiu Yue Yuan sangat cantik, apakah kamu tidak tergoda? Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan. Dia berjalan memutarinya dan pergi sendiri. Yao Jianyun mengangkat alisnya sedikit, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini ilusiku? Tepat sebelum dia pergi, Jiu Yue Yuan dengan jelas menoleh ke belakang. Seorang wanita sehebat Jiu Yue Yuan, tidak ada pria di dunia ini yang akan meliriknya, kan? Yao Jianyun selalu menjadi orang yang sombong, tetapi dia harus mengakui bahwa Jiu Yue Yuan terlalu sempurna. Baik dari segi bakat, temperamen, latar belakang, atau penampilan, dia berada di puncak negeri dongeng Jiushu. Indra keenam seorang wanita memberitahu Yao Jianyun bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Menurutnya, dengan kepribadian Jiu Yue Yuan, dia tidak akan dekat dengan pria manapun. Bahkan seseorang yang luar biasa seperti Tai Yu Shengzi akan dijauhi olehnya. Tetapi barusan, ketika Jiu Yue Yuan mendengar Xiao Nunu berkata bahwa dia ingin kembali sendiri, dia jelas berbalik. Meskipun ini hanya tindakan yang tidak disengaja, itu adalah perlakuan yang bahkan Ji Guanlan tidak pernah terima. Lupakan saja. Setelah berpikir tanpa hasil, Yao Jianyun menggelengkan kepalanya, lupakan saja, kuharap kalian berdua benar-benar baik-baik saja. Lagi pula, latar belakang Jiu Yue Yuan tidak akan memungkinkan kalian untuk melakukan apapun dengannya. Jika kalian mendekatinya, itu seperti mendekati pusaran air. Begitu kita melewati beberapa gunung di depan, kita akan mencapai pegunungan Lingguang. Di atas perahu terbang kecil, Yao Jianyun berkata kepada Xiao Nunu di sampingnya. Xiao Nunu berdiri di depan kapal terbang, menatap pegunungan di depan. Meskipun perjalanan ke dunia iblis melewati pertarungan hidup dan mati, perjalanan itu juga membawa pahala yang melimpah. Dua kekuatan jiwa Kaisar Abadi King Mu dan Kaisar Yugu tidak hanya memungkinkan Xiao Nunu berhasil menerobos alam Raja Abadi, tetapi juga membawa jumlah Tai Sang Feng Hua menjadi 4. Belum lagi Zunhun Banner, senjata ajaib tingkat 7, yang pasti menjadi senjata pembunuh yang ampuh asalkan digunakan dengan benar. Tentu saja,
Yang membuat Xiao Nunu paling bahagia adalah pertemuannya dengan Nan Lian. Meski mereka hanya bersama selama 1 hari, Xiao Nunu akhirnya mampu mengesampingkan kekhawatirannya setelah melihat pihak lain baik-baik saja. "Hei, aku bicara padamu," kata Yao Jianyun dengan sedikit ketidakpuasan. "Hah?" Xiao Nunu berbalik dan menatapnya dengan bingung, "Apa yang baru saja kau katakan?" Yao Jianyun memutar matanya, "Apa yang kau pikirkan? Aku sudah berbicara padamu beberapa kali tetapi kau mengabaikanku." "Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu." "Oke, apakah kultivasimu meningkat? Aku merasa auramu jauh lebih kuat dari sebelumnya." "Ya, kau telah menembus alam Raja Abadi." "Oh, begitu cepat. Bagaimana kau melakukannya?" Yao Jianyun tidak dapat mempercayainya. Baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu, dan pihak lain telah mencapai alam Raja Abadi. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sengaja mendapat kesempatan dan berhasil." "Kesempatan apa? Kenapa aku tidak menemukannya?" Yao Jianyun bingung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mungkinkah Jiu Yue Yuan membantumu? Bisakah kau berhenti menyebutnya?" Xiao Nunu sedikit kesal. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jiu Yue Yuan. Yao Jianyun mengangkat alisnya, "Baiklah. Jangan sebut-sebut dia." Tiba-tiba, sebelum Yao Jianyun selesai berbicara, tatapan matanya tiba-tiba berubah, lalu dia berkata dengan keras, "Minggir." Jantung Xiao Nunu menegang, dan begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan telapak tangan yang mengejutkan turun dari langit, seperti tangan raksasa, dan menamparnya dengan keras. Duar. Dengan suara keras, perahu terbang di bawah kedua orang itu meledak berkeping-keping. Xiao Nunu dan Yao Jianyun juga terlempar ke tanah di bawah oleh kekuatan telapak tangan yang tiba-tiba ini. Ledakan. Bumi berguncang dan hutan hancur. Saat jejak telapak tangan besar terbentuk di tanah, beberapa puncak di sekitarnya rata dengan tanah dalam sekejap. Xiao Nunu dan Yao Jianyun terhuyung-huyung ke tanah. Meskipun mereka tidak terluka parah, darah mereka mendidih hebat. "Hei, aku sudah lama menunggu kalian berdua." Lalu, sebuah suara yang familiar terdengar di telingaku. Xiao Nunu dan Yao Jianyun saling berpandangan dan melihat rasa dingin di mata masing-masing. "Ye Zuoyu," kata mereka serempak. Ye Zuoyu, tuan muda kota Zushuang. Dia juga merupakan manajer kamar dagang Frost Chasing di pasar gelap Lingguang. Segera setelah itu, arus dingin yang mengerikan mengalir deras, dan dalam sekejap, 2 ular es besar bergegas menuju Xiao Nunu dan Yao Jianyun. Xiao Nunu dan Yao Jianyun masing-masing memanggil senjata mereka. Tai Sang Feng Hua menebas ke depan, King Xuan mengayunkan pedang panjangnya ke depan, dan 2 energi pedang yang kuat menyerbu ke depan. Pedang tertinggi mendominasi dunia. Pedang hantu tarian darah bunga persik. Duar. Air terjun pedang berwarna tinta dan energi pedang berbentuk bunga persik bertabrakan dengan 2 ular es. Keempat kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Seketika, gelombang energi pedang menghilang, serpihan es berterbangan kemana-mana, dan kekuatan spiritual yang kacau meledak di antara langit dan bumi. "Heh, kultivasimu meningkat lagi. Sayang sekali, kau masih akan mati di sini hari ini." Suara mengejek Ye Zuoyu terdengar, dan pihak lain melangkah ke sini dengan kapak perang pemecah es di punggungnya. Setiap kali lawan melangkah maju, lapisan es seperti kepingan salju akan mengembun di tanah. Selain Ye Zuoyu, ada puluhan tokoh kuat yang mengikuti di belakangnya. Ada 4 orang yang membawa tandu yang indah, di atasnya duduk seseorang dengan tangan terbungkus perban dan mulut tertutup kain kasa. Dia adalah adik perempuan Ye Zuoyu, wanita tertua di kota Zushuang, Ye Yanqi. Di kamar dagang Zushuang, Ye Yanqi berulang kali membuat Yao Jianyun marah, dan akhirnya lidah dan tangannya dipotiong oleh pedang Yao Jianyun. Pada saat ini, dia tampak agak tragis dan agak lucu. "Apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda Ye dan Nona Ye datang untuk menyambutku secara pribadi?" "Sulit bagimu, Nona Ye, untuk datang dan menyambutku meskipun kamu terluka seperti ini. Aku benar-benar merasa sedikit malu." Begitu Yao Jianyun melihat Ye Yanqi, dia secara otomatis mengaktifkan mode sarkasme. Ye Yanqi, yang sedang duduk di kursi sedan, langsung marah. Matanya memerah dan dia mengumpat dengan marah. "Kutu kupret, kutu kupret." Karena lidah Ye Yanqi baru saja disambungkan kembali belum lama ini,
Ucapannya masih sedikit tidak jelas, tetapi beberapa kata sederhana ini penuh dengan kebencian. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar, menunjuk Xiao Nunu di depannya. Yao Jianyun, berhenti, berhenti, hentikan mereka. Melihat ekspresi Ye Yanqi, Yao Jianyun merasa geli. Dia meniru nada sarkastis Ye Yanqi dan berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Lebih baik kau bicara lebih sedikit, hati-hati lidahmu akan copot lagi. Ye Yanqi hampir marah, matanya galak, seperti hantu. Begitu kata-kata itu terucap, angin dingin menusuk tulang kembali bersiul, membuat Xiao Nunu dan Yao Jianyun terkejut. Menyempurnakan alam Raja Abadi. Seorang lelaki tua dengan sosok kurus kering memegang tongkat kerajaan perlahan berjalan keluar dari belakang tandu Ye Yanqi. Orang tua itu memancarkan aura dingin yang bahkan lebih kuat dari Ye Zuoyu. Ada pusaran es yang menyelimuti badannya, dan tekanan semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Xiao Nunu dan Yao Jianyun tampak agak serius. Meskipun perasaan menindas yang dibawa oleh lelaki tua ini tidak sekuat yang dibawa oleh Tuan Yugo, mereka berdua masih bisa merasakan bahwa yang lain adalah orang kuat yang telah menyempurnakan alam Raja Abadi. Tidak sulit untuk menebak bahwa telapak tangan yang menjatuhkan dua orang itu ke tanah tadi adalah perbuatan pihak lain. Ye Zuoyu tersenyum dingin dan berkata, perkenalkan, ini adalah tetua agung kota Zushuang, Ye Tu. Dari namanya saja sudah tercium aura pembunuh. Xiao Nunu mungkin tidak tahu, tapi Yao Jianyun tahu bahwa Ye Tu ini adalah orang terkuat kedua di kota Zushuang, dan tingkat kultivasinya hanya kalah dari penguasa kota Zushuang. Sepertinya akan ada masalah. Yao Jianyun menggenggam erat pedang di tangannya, melirik ke samping, dan berkata kepada Xiao Nunu di sampingnya. Xiao Nunu juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dia akan lolos begitu saja dari sarang harimau dan jatuh ke sarang serigala. Jika dia tahu lebih awal, dia akan pergi bersama pasukan utama. Kali ini, Xiao Nunu memang salah perhitungan. Ia hanya berpikir bahwa krisis di pihak klan setan hijau telah terselesaikan, tetapi ia lupa tentang perseteruannya dengan Frost Chaser City. Jika kita bertarung langsung, itu agak berisiko. Dia mungkin akan kabur, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Yao Jianyun sedikit menggelengkan kepalanya, tampaknya banyak tuan berasal dari kota Zushuang. Jadi mungkin sulit untuk kabur. Di sini, seperti yang dia katakan, kamu Zuoyu mengangkat kapak pertempuran di tangannya dan mengarahkan ujung kapak pada mereka berdua, kamu tidak bisa kabur bahkan jika kamu memiliki sayap. Wajah Yao Jianyun menjadi dingin, kau benar-benar kau bunuh diri. Kursi sedan. Dan mendapatkan kembali semangat dominan dan tirani sebelumnya, saya akan menggeli bola mata Anda, memotiong telinga dan hidung Anda. Yao Jianyun tahu bahwa seorang pria pemberani tidak akan menderita kerugian di depannya, jadi dia berkata kepada Xia. Oh Jianyun. Yao Jianyun segera memegang pedangnya di depannya. Bang! Energi sejati yang dingin tiba-tiba meledak di depan Yao Jianyun, dan Yao Jianyun terbanting ke tanah. Bagaimanapun, dia baru saja kembali dari medan perang di alam iblis. Yao Jianyun tidak hanya terluka, tetapi kekuatan fisiknya juga hampir habis. Selain itu, Ye Tu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi Yao Jianyun tentu saja bukan tandingannya. Melihat Yao Jianyun terjatuh ke tanah, Xiao Nunu tanpa sadar melangkah maju untuk menopangnya. Apakah kamu baik-baik saja? Namun, begitu Xiao Nunu menyentuh badan Yao Jianyun, sedetik kemudian, hawa dingin yang sangat kuat menyerbu ke dalam badan Xiao Nunu. Apa ini? Xiao Nunu tiba-tiba merasakan seluruh badannya bergetar, dan pada saat yang sama seluruh lengan kirinya ditutupi lapisan es. Melihat Yao Jianyun lagi, hawa dingin telah menembus tulang-tulangnya dan setiap bagian badannya. Embun beku muncul di sekujur badannya dan dia tidak dapat bergerak. Hei! Beraninya kau menyentuh Ice Soul Ki, milik tetua ini dengan tanganmu, kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Ye Tu mensibir dengan puas. Wajah cantik Yao Jianyun sepucat kertas. Dia berkata kepada Xiao Nunu di sampingnya, jangan khawatirkan aku, kau duluan. Pergi. Hei, kau sedang bermimpi. Sementara Ye Zuoyu mensibir, dia menyeret kapak pemecah es dan bergegas ke Xiao Nunu. Ye Zuoyu mengangkat kapak dengan kedua tangan dan menebasnya ke kepala Xiao Nunu, berlututlah. Mata Xiao Nunu tenggelam, dan dia menangkisnya dengan pedangnya. Duar.
Kapak perang jatuh, dan kekuatan yang kuat dan mendominasi meledak ke segala arah. Xiao Nunu yang lukaannya belum sembuh, mundur 7 atau 8 meter, sedangkan Yao Jianyun yang ada di sampingnya terlempar jauh. Melihat ekspresi malu Yao Jianyun, Ye Yanqi tertawa gembira, lalu dia turun dari kursi sedan. "Bantu aku ke sana." "Siap, Nona." 2 orang pelayan dari kota Zhuang membantu Ye Yanqi berjalan menuju Yao Jianyun. Ye Yanqi tersenyum muram. Dia menatap Yao Jianyun dengan arogan dan sedikit gila, "Wanita kutu kupret, aku akan memotiong daging di wajahmu sepotiong demi sepotiong." Saat dia mengatakan itu, Ye Yanqi mendorong 2 orang di sebelahnya dan mengeluarkan belati tajam. Meskipun luka di lengannya belum pulih, dia ingin membalas dendam pada Yao Jianyun dengan tangannya sendiri. Tatapan mata Yao Jianyun dingin, dia menatap ke arah pihak lain, apakah kota Zhuang ingin menyinggung 2 kekuatan kelas 1, Jiange, dan Istana Suci Xuanyuan, pada saat yang sama. "Bisakah kamu, kota Zhuang, menahan amarah ini?" "Hei, siapa tahu?" Ye Yanqi menjawab dengan kejam, "Ini adalah alam iblis, siapa tahu, apakah kamu akan mati di tanganku atau di tangan iblis." Segera, Ye Yanqi perlahan mengangkat belati di tangannya. Namun melihat Ye Yanqi hendak menyerang Yao Jianyun, Xiao Nunu segera bergerak dan menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa untuk mendekati mereka berdua. Namun sedetik kemudian, Tetua Agung Yetu mensibir dan berkata, "Kembalilah." Kemudian, tongkat kerajaan di tangan Yetu merosot, dan tiba-tiba, cahaya pedang yang berubah dari udara dingin melesat maju. Kemanapun cahaya pedang dingin itu pergi, dinding es dengan cepat muncul dari tanah. Swiss. Cahaya pedang dingin melintas di depan Xiao Nunu dan Yao Jianyun, dan keduanya langsung dipisahkan oleh dinding es. Sebelum Xiao Nunu bisa mengambil tindakan lebih jauh, serangan kuat Ye Zuoyu telah mencapainya. "Jangan terburu-buru, kalian berdua akan mati hari ini." Kapak pemecah es itu menebas, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya dingin, dia membuka tangan kirinya dan menghadapi kapak itu dengan tangan kosong. Kekuatan yang mengguncang langit, duar, bumi riyuntuh, dan energi mengalir keluar. Xiao Nunu dengan paksa menahan kapak perang pemecah es yang menyerang dengan tangan kosong. Ye Zuoyu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Setelah tidak melihat Xiao Nunu selama beberapa hari, apakah kultivasinya menjadi begitu kuat? Kalau saja saat itu adalah era pasar gelap Lingguang, hantaman kapak ini paling tidak akan membelah Xiao Nunu menjadi 2 bagian, atau paling tidak akan memotiong telapak tangannya menjadi 2. Pada saat yang sama, Ye Yanqi menusuk wajah Yao Jianyun dengan belati di tangannya. Kalau kau menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu menyesal," kata Ye Yanqi dengan kejam. Mata Yao Jianyun yang jernih sedikit bergetar. Karena terkikisnya hawa dingin di badannya, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan bilah tajam itu jatuh. Bang! Kemudian, kekuatan spiritual yang kuat terciprat keluar, dan sepotiong pecahan pancar emas menghalangi ujung belati itu. Ye Yanqi terus mengerahkan kekuatannya, tetapi masih tidak mampu menembus pertahanan pecahan pancar. Yao Jianyun tertegun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Nunu. "Jangan buang-buang kekuatan spiritualmu, cepatlah pergi." Yao Jianyun juga tahu bahwa Xiao Nunu terluka dan hanya ada sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di badannya. Saat ini, dia hanya akan menjadi beban baginya. Tetua Agung Yetu menatap pemandangan di depannya tanpa ekspresi, memegang tongkat kerajaan di satu tangan dan tangan lainnya di belakang punggungnya. Perjuangan yang sia-sia. Setelah mengatakan itu, Yetu membalikkan badannya sedikit, dan cahaya dingin melintas dari sudut matanya. Nasib orang yang menyinggung kota pemburu Frostku adalah kematian tanpa tempat pemakaman. Bunuh. Atas perintah itu, para penguasa kota Zhuang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, dan sosok-sosok dengan aura yang kuat bergegas keluar satu demi satu. Ye Yanqi menatap Yao Jianyun dengan muram, "Jangan khawatir, kau tidak bisa lari," begitu pula dia. "Aku sudah bilang aku akan memotiong daging di wajahmu sepotiong demi sepotiong, dan aku akan." Melihat para penguasa kota Zhuang menyerang bersama, Yao Jianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah pada nasibnya, dan tepat ketika Xiao Nunu hendak meneriakkan kitab Kaisar Bumi, tiba-tiba, whoosh! Sebuah kekuatan tak terlihat menyerbu ke dalam pertempuran,
dan saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi, dan semua penguasa kota Zhuxiang berhenti di tempat mereka berada. Apa ini? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak lagi. Termasuk Yetu dan Ye Zuoyu, semua orang di kota Zhuxiang tampaknya terikat oleh rantai besi yang tak terlihat. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Siapa itu? Ye Zuoyu menoleh dengan susah payah dan melihat ke belakang. Ye Yanqi juga berkata, saya adalah wanita tertua di kota Zhuxiang. Sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam urusan kami. Kalau tidak, jika ayah saya tahu, Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Namun, saat mereka berdua selesai berbicara, sebuah benda bundar terlempar keluar dari kedalaman hutan. Bok, 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 benda itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Ketika penduduk kota Zhuxiang melihat kejadian itu dengan jelas, wajah mereka menjadi pucat seperti tersambar petir. Itu adalah kepala manusia. Dan itu adalah kepala seorang pria setengah baya. Dia tampak ketakutan dan matanya terbuka lebar, dan jelaslah bahwa dia meninggial dengan mata terbuka. Ayah! Ye Zuoyu, Ye Yanqi berseru. Tetua Agung Yetu juga memiliki suara gemetar, dengan ekspresi tidak percaya, kota, Tuan Kota. Ayah! Tuan Kota! Mendengar ucapan pihak lain, Xiao Nunu dan Yao Jianyun juga terkejut. Kepala yang tergeletak di tanah ternyata adalah penguasa kota Zhuxiang. Semua orang merasa otak mereka kosong dan jiwa mereka bergetar tanpa sadar, terutama Ye Zuoyu dan Ye Yanqi. Pemilik kepala di tanah adalah dukungan dan ketergantungan terbesar mereka. Orang terkuat di kota Zhuxiang baru saja meninggial seperti itu. Kematian yang sangat ceroboh. Kematian terjadi begitu tiba-tiba. Wuss! Sesaat kemudian, angin dingin yang berkabut bertiup. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, ruang menjadi gelap, dan dua sosok berjalan menuju sisi ini satu demi satu. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dihukum mati. Suara wanita yang dingin dan serius itu terdengar di telinga semua orang, dan semua orang yang hadir merasa sesak napas. Tangan Yetu gemetar saat memegang tongkat kerajaan. Ia menatap pendatang baru itu dengan wajah terkejut. Kau, siapa kau? Kedua sosok itu berhenti dan jubah brokat sang pemimpin berkibar tertiup angin. Ada tatapan keagungan di matanya yang memandang dunia. Namaku, Ratu Taiyu Phoenix. Namaku, Ratu Taiyu Phoenix. Duar. Beberapa kata sederhana itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Yao Jianyun pun tercengang. Matanya membelalak tak percaya, penguasa alam Phoenix Provinsi Beixiao, Ratu Taiyu Phoenix. Tidak diragukan lagi. Itu dia. Dengan aura yang begitu kuat, keanggunan yang tak tertandingi, dan penampilan yang menakjubkan yang dapat menguasai satu negara, selain penguasa alam Phoenix, tidak ada Ratu Taiyu Phoenix lain di dunia ini. Tetapi mengapa Ratu Taiyu Huang muncul di sini? Siapakah yang dimaksudnya saat dia mengucapkan hal itu? Mungkinkah Xiao Nunu? Yao Jianyun menatap Xiao Nunu yang tidak jauh darinya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Apa sebenarnya identitas Xiao Nunu? Bisakah Ratu Taiyu Huang datang sendiri? Xiao Nunu menatap kedua sosok itu dengan heran. Di belakang Ratu Taiyu Huang ada seorang wanita cantik. Dia tidak lain adalah pembantu yang diperintahkan untuk melindunginya, Yin Yaner. Setelah mendengar gelar Ratu Taiyu Phoenix, penduduk kota Zhuxiang menjadi bingung dan bimbang. Kamu sebenarnya adalah penguasa alam Phoenix. Yetu benar-benar kehilangan kesombongan yang baru saja dimilikinya. Kenapa? Ye Zuoyu menggenggam erat kapak pemecah es di tangannya, dia menggertakkan giginya dan bertanya, kenapa kau membunuh ayahku? Ratu Taiyu Huang tampak acuh tak acuh dan mulia, karena kau menyakitinya. Duar. Ye Zuoyu merasakan dengungan di otaknya. Di hadapan momentum kuat Ratu Taiyu Huang, dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Yin Yaner melanjutkan dengan berkata, bukan hanya dia, kalian semua akan mati. Kata-kata semua akan mati membuat semua orang di kota Zhuxiang ketakutan. Kemudian, Yin Yaner menyeberangi medan perang dan mendatangi Xiao Nunu. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Maaf, saya kehilangan Anda karena terlalu banyak bermain. Mendengar ucapan Yin Yaner kepada Xiao Nunu, semua orang di kota Zhuxiang ketakutan. Itu benar-benar Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang yang terkenal, penguasa alam Phoenix, benar-benar datang untuk Xiao Nunu.
Bagaimana ini mungkin? Ye Yanqi begitu ketakutan hingga dia tidak bisa memegang belati di tangannya. Dia tidak pernah menganggap serius Xiao Nunu. Menurutnya, Xiao Nunu hanyalah murid biasa dari Istana Suci Xuanyuan. Jika bukan karena Yao Jianyun, Xiao Nunu pasti sudah dibunuh olehnya sejak lama. Selesai. Sekarang sudah berakhir. Tetua Agung Yetu memejamkan matanya dengan lemah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung kali ini. Bahkan penguasa kota pun terbunuh, dan Yetu tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Bu. Kemudian, Yetu berlutut, "Saya mohon Yang Mulia Ratu Phoenix untuk mengampuni nyawa saya dan meninggalkan garis keturunan untuk kota Zushuang." Namun Ratu Taiyu sama sekali tidak menunjukkan emosi ketika Yetu berlutut dan memohon belas kasihan. Dia berkata dengan dingin, "Sudah terlambat." Setelah itu, cahaya merah emas meledak dari badan Ratu Taiyu. Pekik. Tiba-tiba, bayangan burung phoenix yang menakjubkan membubung ke langit, meninggalkan ekor cahaya yang panjang di kehampaan. Wajah Yetu dan yang lainnya berubah drastis. Dia buru-buru berkata kepada Ye Zuoyu, "Tuan muda, bawa pergi nona tertua dulu." Kemudian, Yetu berdiri dan melambaikan tongkat kerajaan di tangannya. Binatang es melahap langit. Raungan. Bersamaan dengan raungan memekakkan telinga dari binatang buas yang menggema di langit dan bumi, lebih dari selusin binatang es yang ganas dan mendominasi terbang keluar. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Bayangan burung phoenix yang menakjubkan itu membentuk lengkungan yang indah lalu menukik ke bawah. Duar, duar, duar. Di antara langit dan bumi, lapisan demi lapisan akibat yang dahsyat meledak. Di hadapan Ratu Taiyu Phoenix, kekuatan Yetu bagaikan belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, dan dia langsung dan tanpa ampun dihancurkan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin binatang es raksasa hancur berkeping-keping oleh bayangan Phoenix merah. Duar. Kemudian, bayangan burung Phoenix merah menghantam Yetu. Ah! Teriakan pendek dan cepat menggema di gendang telinga semua orang. Saat badan Yetu meledak, gelombang panas merah keemasan menyebar, menelan para penguasa kota Zushuang lainnya seperti air pasang. Dalam sekejap, satu demi satu, para penguasa kota Zushuang berubah menjadi abu dan menguap di tempat. Ye Zuoyu merasa ngeri. Dengan tergesa-gesa, dia mundur sambil memegang kapak pemecah es di depannya. Meski begitu, gelombang kejiut yang bersiul itu masih menjatuhkan Ye Zuoyu ke tanah. Bang! Ye Zuoyu jatuh ke tanah dengan berantakan, menyemburkan darah dari mulutnya dan tampak ketakutan. Tetua Agung. Wajah Ye Zuoyu memucat dan matanya merah. Melihat para penguasa kota Zushuang yang hampir dibantai, Ye Zuoyu terkejut dan marah, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. "Aku akan membunuhmu." Ye Zuoyu menatap Xiao Nunu dengan ganas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kabur hari ini, tetapi bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Xiao Nunu bersamanya. "Ini semua karenamu. Aku ingin kau mati." Ye Zuoyu bangkit dari tanah seperti binatang buas. Dia mengerahkan kekuatan badan abadi jiwa es dan menyuntikkan semuanya ke kapak perang pemecah es. Kemudian, Ye Zuoyu mengayunkan kapak perangnya dengan momentum besar dan menebas ke arah Xiao Nunu. Tanpa menunggu Xiao Nunu bergerak, Yin Yaner di samping mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Kau ingin membunuh tuan mudaku. Kau pikir aku hiasan?" Swiss. Tiba-tiba, Yin Yaner bergegas maju. Dia muncul di depan Ye Zuoyu seperti hantu. Dia mengangkat satu tangan dan meraih bagian tengah gagang kapak sebelum kapak pemecah es itu jatuh. Kemudian, Yin Yaner mengangkat tangannya dan menamparkan badan Ye Zuoyu. Pukulan telapak tangan ini mungkin terlihat ringan, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan internal yang kuat. Bang! Kekuatan telapak tangan itu, bagaikan arus bawah laut yang dalam, menembus tulang dada dan punggung, dan kekuatan yang tersisa meledak ke segala arah, menghancurkan pemandangan. Ye Zuoyu melepaskan kapak pemecah es, memuentehkan darah, dan melangkah mundur. Tanpa menunggu Ye Zuoyu berdiri kokoh, Yin Yaner memutar pergelangan tangannya dan melemparkan kapak pemecah es itu kembali. Swiss, Swiss, Swiss. Kapak pemecah es itu menghantam badan Ye Zuoyu dalam bentuk yang berputar. Serangkaian kabut darah merah meledak, dan badan Ye Zuoyu terpotiong menjadi dua di tempat. "Kakak!"
Ye Yanqi menjerit melengking. Pada saat itu, dia merasa seperti terjatuh ke dalam gua es. Semua orang yang dapat diandalkannya Mah Tei di depannya saat ini. Dia adalah putri tertua dari Frost Chaser City, yang dimanja oleh semua orang, yang menyebabkan kepribadiannya menjadi sombong. Namun, dia tidak bisa lagi bersikap sombong. Ye Yanqi menyesalinya. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi Xiao Nunu dan Yao Jianyun. Tetapi apakah dia benar-benar menyesalinya? Tentu saja tidak. Dia hanya tahu bahwa dia akan Mah Tei. Pada saat ini, Yao Jianyun berdiri dari tanah. Dia menahan dinginnya badan dan memutar pergelangan tangannya. Cahaya pedang hijau melintas seperti bulan sabit. Klang! Suara pedang itu pendek dan tajam. Leher Ye Yanqi terpotiong dalam sekejap. Yang terakhir menatap Yao Jianyun dengan ngeri. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa tenggorokannya tersumbat dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Lain kali, hati-hati, Nona Ye, kata Yao Jianyun dingin. Bang! Kemudian, serangkaian kabut darah meledak di depan Ye Yanqi, dan kepala lawannya terlempar. Setelah itu, Ye Yanqi terjatuh tak berdaya, dan akhirnya menjadi mayat baru. Bang! Kepala Ye Yanqi terpisah dari badannya, lalu dia jatuh ke tanah. Badan Ye Zuoyu juga terbelah dua oleh kapak pemecah esnya, tetapi dia tidak langsung Mah Tei. Dia menyeret badan bagian atasnya, mengangkat kepalanya, dan menatap semua yang terjadi di depannya dengan wajah menyedihkan. Ketika mereka datang ke sini, Ye Zuoyu tidak pernah menyangka bahwa mereka semua akan Mah Tei di sini hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Taiyu Huang, penguasa alam Phoenix, akan datang membawa kepala penguasa kota Zushuang. Semua ini berawal dari sikap Ye Yanqi yang tiran dan suka mendominasi. Jika dia tidak menuruti sifat arogan Ye Yanqi, kota Zushuang tidak akan mengalami bencana yang menghancurkan. Apakah kamu menyesalinya? Yao Jianyun berjalan di depan Ye Zuoyu, menyeret pedang berdarah. Jika Ye Yanqi tidak bunuh diri, kota Zushuang mungkin akan menjadi kekuatan kelas 1 di masa depan. Sayangnya, tidak ada kesempatan seperti itu. Yao Jianyun berbicara dengan sarkasme dan kata-kata yang menyakitkan. Sebelum Ye Zuoyu bisa menjawab, Yao Jianyun mengayunkan pedang lainnya. Swiss! Energi pedang seperti bulan sabit melintas di depan Ye Zuoyu, dan mata Ye Zuoyu langsung bersinar. Kemudian, cahaya di mata Ye Zuoyu dengan cepat meredup, dan kepalanya jatuh kembali ke tanah. Garis darah muncul dari lehernya, dan secara bertahap menjadi lebih tebal dan akhirnya berubah menjadi genangan darah. Menghabisi musuh adalah kekuatan Yao Jianyun. Sekalipun musuhnya sudah ditakdirkan Mah Tei, selama dia masih hidup, dia pasti akan memberinya pukulan lagi dengan tangannya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Yao Jianyun menghela napas panjang, lalu mengambil pil dan menelannya. Yin Yaner menatap Xiao Nunu lagi. Tuan muda, apakah Anda terluka? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya baik-baik saja. Yin Yaner tampak seperti hendak menangis. Dia menggenggam kedua tangannya. Untungnya Anda baik-baik saja. Ini semua salahku karena tidak mengawasi Anda. Aku seharusnya tidak mengurung Anda di dalam gua untuk menyempurnakan senjata sendirian. Kupikir Anda tidak secepat itu, jadi. Saat mengucapkan kata-kata ini, Yin Yaner tampak menyesal. Saat itu, Xiao Nunu sedang menempa Tai Sang Feng Hua di dalam gua. Karena ini adalah pertama kalinya dia menempa senjata abadi, Xiao Nunu terus gagal. Yin Yaner terlalu bosan menunggu, jadi dia memasang penghalang di luar gua dan menyelinap pergi ke tempat lain. Tetapi yang tidak terduga adalah tidak lama setelah Yin Yaner pergi, Xiao Nunu menyelesaikan penyempurnaan senjata tersebut. Dalam keadaan normal, Xiao Nunu tidak akan mampu menembus penghalang itu, tetapi setelah dua pedang Tai Sang Feng Hua menyatu, keduanya mencapai tingkat senjata abadi tingkat 5, dan Xiao Nunu pun langsung membuka penghalang itu. Ketika Yin Yaner kembali, Xiao Nunu telah pergi ke pasar gelap Lingguang bersama Luya, Luo Hao dan lainnya dari kota Suanyuan. Kemudian, Yin Yaner mengejar ke pasar gelap Lingguang, dan mengetahui bahwa Xiao Nunu telah memasuki dunia iblis, dan juga mengetahui bahwa konflik sengit telah pecah antara Xiao Nunu dan kota Zushuang. Hal ini membuat Yin Yaner sangat ketakutan sehingga dia tidak memedulikan hal lain dan segera mengirimkan berita itu kembali ke alam Phoenix.
Ketika Ratu Taiyu Huang mengetahuinya, dia segera bergegas ke sini. Sambil menunggu Ratu Taiyu Huang, Yin Yaner juga mengetahui bahwa kota Zushuang telah mengerahkan seluruh pasukan tempur tingkat tinggi untuk membunuh Xiao Nunu. Jadi dalam perjalanannya ke sini, Ratu Taiyu Huang mampir ke sarang kota Zushuang dan langsung membunuh penguasa kota Zushuang. Ketika mereka melihat kepala penguasa kota Zushuang muncul di sini, yaitu Ye Zuoyu dan yang lainnya segera kehilangan semangat juang mereka, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah kehancuran. Pada saat ini, Ratu Taiyu Huang juga datang. Auranya yang tak kasat mata membuat Yao Jianyun yang berdiri di sampingnya tidak berani menatap langsung ke arahnya. Meskipun begitu, dia tetap menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yao Jianyun, murid Jiange, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ratu Taiyu Phoenix karena telah menyelamatkan hidupku. Ini adalah pertama kalinya Yao Jianyun bertemu langsung dengan penguasa alam Phoenix. Meskipun Ratu Taiyu Huang tampak berusia 20-an, perasaan tertekan yang dipancarkannya terlalu kuat. Ratu Taiyu Huang mengangguk sedikit padanya sebagai jawaban. Dia kemudian menatap Xiao Nunu dan berkata lembut, "Kamu terluka. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari," kata Xiao Nunu. "Kalau begitu, kita pergi dulu dari sini." "Baiklah." Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Ratu Taiyu Phoenix melambaikan lengan bajunya, dan sehelai bulu berwarna merah keemasan muncul di hadapan beberapa orang. Bulunya panjangnya sekitar 10 meter dan lebarnya 2 meter. Ratu Taiyu Huang merupakan orang pertama yang berjalan mendekat. Yin Yaner juga memegang lengan Xiao Nunu, "Tuan muda, biarkan aku memegangmu." Xiao Nunu terdiam, dia berkata, "Aku baik-baik saja, tidak perlu melakukan ini, kamu pegang saja kakak senior Yao." Yao Jianyun dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak, "Tidak, tidak, aku bisa naik sendiri." Yao Jianyun selalu menyendiri dan memiliki kepribadian yang kuat. Dia adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati, dan akan menghunus pedangnya jika dia tidak patuh. Namun, di hadapan Ratu Taiyu Huang, aura Yao Jianyun jelas jauh lebih lemah. Setelah mereka berempat menaiki bulu merah emas itu, bulu itu terbang dengan mantap ke udara lalu berubah menjadi pelangi dewa dan terbang keluar dari dunia iblis. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka kembali ke pegunungan Lingguang. "Haruskah kami mengirimmu kembali ke pangkalan di Jiange?" Xiao Nunu bertanya pada Yao Jianyun. "Tidak perlu, aku akan turun saja ke sini." "Kau yakin?" "Ya," kata Yao Jianyun dengan serius. Meskipun dia sangat penasaran mengenai hubungan antara Xiao Nunu dan Phoenix Realm, Yao Jianyun selalu merasa bahwa dia terlalu berlebihan. "Nona Yao, saya harap Anda dapat merahasiakan kejadian hari ini. Terutama fakta bahwa kami, Taiyu Huang, datang ke sini. Jangan beritahu siapapun. Seperti yang Anda ketahui, pegunungan Lingguang dikuasai oleh sekte-sekte besar Dahusu. Kehadiran orang-orang dari Baek Xiaozu di sini dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu." Yin Yaner berkata dengan nada ramah. "Baiklah, aku mengerti," jawab Yao Jianyun. Seketika, dia mengangkat tangannya dan memberi hormat lagi pada Taiyu Huang, lalu menatap Xiao Nunu dan mengangguk. Kemudian, Yao Jianyun melompat dari bulu burung Phoenix emas dan terbang dengan pedangnya. Setelah Yao Jianyun pergi, Yin Yaner menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, "Tuan, haruskah kita kembali ke alam Phoenix?" Xiao Nunu ragu sejenak, lalu berkata, "Aku ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Yin Yaner mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ratu menatap Xiao Nunu dan bertanya, "Apakah belum selesai?" "Sudah selesai, tetapi masih ada satu hal yang tersisa." Ratu tidak memaksa Xiao Nunu untuk melakukan apa yang dikatakannya. Dia terus bertanya, "Apakah kamu ingin aku tinggal?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Tidak, ini hanya masalah kecil. Tidak ada bahaya." Secerca rasa kesepian terpendam melintas di mata Ratu Taiyu Huang, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. "Baiklah, kalau begitu biarkan Yaner tinggal bersamamu." Xiao Nunu tidak menolak. Setelah menjelaskan beberapa hal secara singkat, Ratu Taiyu Phoenix terbang meninggalkan pegunungan Lingguang sendirian dengan bulu emasnya. Melihat sosok Taiyu Huang menghilang di langit, Yin Yaner menatap Xiao Nunu dengan bingung. "Tuan, apakah Anda bertindak terlalu jauh?" "Apa?" Xiao Nunu tampak bingung.
Yin Yaner menghela napas dan berkata, Ratu Phoenix sangat peduli padamu, tetapi kau membiarkannya kembali begitu saja, dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Yin Yaner terus bertanya, Nona Phoenix telah menunggumu selama 900 tahun, dan akhirnya menunggumu untuk terlahir kembali dan kembali, tetapi kamu begitu dingin dan acuh tak acuh padanya. Aku merasa sedikit kasihan padanya. Yin Yaner berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyalahkanmu. Kamu belum memulihkan sebagian ingatanmu tentang Kaisar Abadi Terlarang, jadi kamu merasa bahwa kita semua adalah orang asing. Pegunungan Lingguang, Kota Suanyuan. Adik Xiao, apakah kamu juga akan kembali ke sekte? Luya, Luo Hao dan yang lainnya mendatangi Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangguk, bagaimana denganmu? Kami rasa tidak akan secepat itu. Kami mungkin harus menunggu beberapa saat. Jawab Luo Hao. Luya juga berkata, Tuan Yugu sudah mati. Klan setan hijau tidak dapat lagi menimbulkan gelombang besar. Setan-setan lainnya relatif tenang saat ini, tetapi kita masih harus waspada. Setelah beberapa saat, jika semuanya masih damai di sini, kita harus kembali. Dalam pertempuran di Pulau Kubah Gelap ini, pihak Daozu memperoleh kemenangan besar. Meskipun mereka kehilangan banyak Master Daozu, klan setan hijau menderita kerusakan lebih besar. Setidaknya dalam jangka pendek, setan hijau tidak akan dapat menyerang wilayah Daozu lagi. Tentu saja, ada banyak ras iblis. Hanya karena satu iblis hijau patuh, bukan berarti iblis lain akan berperilaku baik. Jadi untuk waktu yang singkat, mereka harus tinggal di kota Suanyuan dan terus mengamati. Xiao Nunu tidak banyak bicara dan kemudian mengucapkan selamat tinggal sederhana kepada beberapa orang. Setelah itu, ditemani Yin Yaner, Xiao Nunu meninggalkan kota Suanyuan dengan senjata ajaib terbang. Luya, Luo Hao, Yi Chong, Li Wanyin dan yang lainnya berdiri di atas tembok kota, memandang kepergian Xiao Nunu dari jauh, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Aku tidak menyangka bahwa saudara muda Xiao Nunu akan kembali secepat ini. Aku berpikir untuk membangun sesuatu yang hebat bersamanya di sini, kata Luo Hao. Li Wanyin memutar matanya ke arah orang lain dan berkata, kamu masih saja membuat prestasi yang hebat. Tidakkah kamu melihat seberapa besar kesenjangan antara kamu dan junior Brother Xiao? Apa, bukankah kita semua berada di negeri peri sejati? Seberapa besar kesenjangannya? Junior Brother Xiao sudah berada di alam Raja Peri. Apa yang kamu katakan? Setelah kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menatap Li Wanyin dengan mata terbelalak. Apa yang kamu bercanda? Tanya Yi Chong sambil mengerutkan kening. Li Wanyin mengangkat bahunya. Bukan aku yang mengatakan itu. Lalu siapa yang mengatakan itu? Itu adalah kakak senior Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar yang mengatakan itu. Dia belajar dari kakak senior Jiu Yue Yuan tentang situasi umum mengalahkan penguasa Tulang Giok. Dari awal hingga akhir, hanya kakak senior Jiu Yue Yuan dan kakak muda Xiao yang berpartisipasi dalam pertempuran. Pikirkan baik-baik, mungkinkah kakak muda Xiao hanya memiliki negeri peri sejati? Mendengar ini, beberapa orang tiba-tiba menyadari, dan kemudian saling memandang, dengan keterkejutan yang tak terbatas di benak mereka. Cek, terlalu kuat. Siapa sebenarnya junior Brother Xiao ini? Luo Hao tiba-tiba menyadari betapa bodohnya apa yang baru saja dia katakan. Keduanya adalah negeri dongeng sungguhan, seberapa besar perbedaannya. Ternyata Xiao Nunu telah menciptakan jurang yang sangat lebar antara dirinya dan mereka. Tidak heran dia ingin meninggalkan pegunungan Lingguang. Kultivasinya telah meningkat begitu cepat sehingga dia tidak perlu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ada tempat yang lebih cocok untuknya di negeri dongeng Jiushu. Yi Chong berkata sambil menggelengkan kepalanya. Luya mengangguk, benar sekali, saudara muda Xiao harus pergi ke medan perang Jiushu, itu lebih cocok untuk pertumbuhannya. Orang jenius seperti itu pasti akan bersinar bahkan jika dia pergi ke medan perang Jiushu. Benar sekali, Istana Suci Suanyuan kita mungkin akan melahirkan putra suci Taiyu lainnya. Aku juga ingin pergi ke medan perang Jiushu. Tidak usah terburu-buru, tunggu sampai sisi ini benar-benar aman, baru kita pergi bersama. Di tengah percakapan beberapa orang, punggung Xiao Nunu dan Yin Yaner menghilang di balik awan. Beberapa jam kemudian,
Xiao Nunu dan Yin Yaner tiba di Kota Angin Bayangan. Kota Angin Bayangan adalah tempat perhentian pertama Xiao Nunu ketika dia datang dari Istana Suci Xuanyuan. Disinilah Xiao Nunu bertemu Yao Jianyun dan memperoleh sepotiong emas abadi mohon darinya. Disinilah dia menyinggung Ye Yanqi, yang menyebabkan serangkaian kejadian berikutnya. Tuan, apakah kita akan tinggal di Kota Angin Bayangan? Yin Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Xiao Nunu mengangguk, sebelumnya aku sudah memesan batu abadi jiwa bulan, dan Tianjin jiwa Mo, dari kamar dagang dan gedung perdagangan utama di kota Yingfeng. Aku akan pergi melihat apakah stoknya masih ada. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Bagaimana menurutmu? Yin Yaner mengingat dan tiba-tiba teringat bahwa pada hari pertama mereka tiba di kota Yingfeng, Yin Yaner kehilangan Xiao Nunu di jalan karena bermain-main. Setelah itu, Xiao Nunu pergi ke berbagai kamar dagang utama untuk mencari mohon Tianjin sendiri, tetapi karena kedua bahan itu langka, Xiao Nunu hanya bisa membayar deposit dan membuat reservasi. Beruntungnya, dia cukup beruntung bertemu Yao Jianyun yang terluka dan diraciun. Xiao Nunu menggunakan mutiara setan raciun ilahi untuk menyembuhkan luka raciun Yao Jianyun, dan membeli mohon Tianjin dari pihak lain dengan 5 miliar batu peri. Tentu saja, sedikit mohon Tianjin itu masih jauh dari cukup untuk disia-siakan oleh Xiao Nunu. Bagaimanapun, latihan kitab suci pedang Taisang hanyalah permulaan, dan semakin banyak lagi Taisang Feng Hua yang akan dibutuhkan nantinya. Setelah itu, Xiao Nunu datang ke gedung perdagangan pertama saat itu. Orang yang menerima Xiao Nunu adalah seorang wanita muda yang cantik, tetapi dia bukan orang yang sama yang menerimanya terakhir kali. Pihak lain maju dengan sopan dan bertanya, "Para tamu yang terhormat, apakah Anda butuh bantuan?" "Saya memesan bahan pemurnian di sini 2 bulan lalu," kata Xiao Nunu. "Permisi, apakah kamu membawa dokumennya?" "Ya." Xiao Nunu mengeluarkan dokumen sertifikasi yang dia simpan. Wanita itu mengambilnya dengan kedua tangan dan mulai memeriksa keasliannya. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan pemeriksaannya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Struknya benar. Mohon Tianjin yang kamu pesan dibeli setengah bulan yang lalu." Mata Xiao Nunu berbinar. Wanita itu melanjutkan, "Namun, mohon Tianjin ini relatif ringan dan hanya dapat digunakan sebagai bahan pemurnian 1 kali. Kualitasnya di atas rata-rata dan harga jualnya adalah 3 miliar batu peri. Jika Anda membutuhkannya, saya akan mendapatkannya untuk Anda." Yin Yaner sedikit mengernyit, lalu berkata, "Mohon Tianjin dalam jumlah yang sedikit dijual seharga 3 miliar. Bukankah itu terlalu banyak?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Mohon Tianjin langka dan sulit didapat. Jika Anda keberatan, Anda dapat menunggu sampai lain waktu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membeli mohon Tianjin berkualitas tinggi." "Tidak masalah, aku menginginkannya," kata Xiao Nunu tanpa ragu. Wanita itu tersenyum tipis, "Baiklah, para tamu, saya akan meminta seseorang untuk mengantar kalian ke area VIP untuk beristirahat terlebih dahulu, dan saya akan mengambilkan apa yang kalian butuhkan." Wanita itu segera memberitahu orang lain untuk mengantar Xiao Nunu dan Yin Yaner ke area istirahat dan menyajikan teh serta kue kering untuk mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pihak lainnya kembali dengan mohon Tianjin. "Tuan, ini adalah bahan-bahan pemurnian yang Anda butuhkan. Jika tidak ada masalah, Anda masih perlu membayar 2,9 miliar batu peri, dan 100 juta lainnya akan dipotiong dari deposit yang Anda bayarkan terakhir kali." "Ya." Xiao Nunu mengambil bahan-bahan itu, memeriksa apakah tidak ada masalah, dan kemudian dengan mudah membayar batu peri yang tersisa. Setelah itu, Xiao Nunu mulai pindah ke rumah berikutnya. Awalnya, Xiao Nunu mendatangi lebih dari selusin kamar dagang. Selain memesan mohon Tianjin, ia juga memesan batu abadi Yuepo. Depositnya saja menghabiskan lebih dari 3 miliar batu abadi. Xiao Nunu tentu berharap agar setiap keluarga akan mendapatkan sesuatu, karena ia sangat membutuhkan kedua jenis bahan pemurnian ini. Sekitar 2 jam kemudian, ditemani oleh Yin Yaner, Xiao Nunu mengunjungi semua tempat perdagangan yang dipesan. Dia berhasil membeli mohon Tianjin Gold di sepertiga gedung perdagangan, sementara Yuepo Xianxi lebih baik, dengan sekitar setengah tempat membeli material ini. Setelah perjalanan ini, Xiao Nunu mendapat 6 keping emas mohon Tianjin dengan ukuran berbeda dan 8 keping batu peri Yuepo dengan kualitas berbeda.
Tuan muda, apa yang Anda inginkan dari Mohun Tianjin dan Batu Peri Yuepo? Yin Yaner tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil berjalan di jalan. Xiao Nunu menjawab, aku masih merasa itu belum cukup. Ah, bukankah kau sudah selesai memurnikan pedang? Jauh dari itu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagi mereka, ini baru permulaan. Saat ini adalah tingkat ketiga dari Sutra Pedang Taisang, yang membutuhkan 4 pedang Taisang Feng Hua. Untuk tingkat keempat, dibutuhkan 8 pegangan. Saat Anda naik 1 level, jumlah Taisang Feng Hua yang dibutuhkan 2 kali lipat dari level sebelumnya. Memikirkan kebutuhan untuk membuat puluhan atau bahkan ratusan pedang Taisang Feng Hua di masa depan, Xiao Nunu merasa kewalahan. Namun saat ia memikirkan kekuatan yang dilepaskan oleh Sutra Pedang Taisang, Xiao Nunu menjadi penuh energi. Ambil contoh pertarungan dengan Lord Yugu. Jika Jiu Yue Yuan tidak memiliki Xiao Nunu yang memeganginya di depan, dia tidak akan mampu menyerang Lord Yugu. Saat itu, kekuatan 4 pedang Xiao Nunu sudah cukup untuk menghadapi Lord Yugu secara langsung, jadi Xiao Nunu juga menantikan kekuatan 8 pedang itu. Jadi, Tuan, Anda selalu ingin membuat senjata. Yin Yaner menoleh dan bertanya. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Oh, Tuan mudaku sudah bekerja keras. Ayo kita kembali ke alam Phoenix. Ada juga banyak pemurni senjata di alam Phoenix, kita bisa meminta mereka untuk membantu kita menempanya. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Ini memang ide yang bagus, yang bisa menghemat banyak waktu. Tapi sekali lagi, bagian yang benar-benar sulit adalah bahan pemurnian senjata, bukan proses pemurnian senjata. Kita kembali ke Istana Suci Xuanyuan dulu. Kata Xiao Nunu. Kenapa? Bukankah semua pekerjaanmu sudah selesai? Kalau begitu, kau harus kembali dan tinggal di sini selama beberapa hari. Bagaimana mungkin aku, Xiao Nunu, menjadi orang yang akan memanfaatkan Istana Suci Xuanyuan dan kemudian berbalik dan kabur? Baiklah. Yin Yaner terdiam, lalu mereka berdua berangkat dalam perjalanan kembali ke Istana Suci Xuanyuan. Daozu, Sekte Xuanyin. Tanah suci sekte itu seperti negeri dongeng, dengan burung bangau putih terbang di langit dan energi spiritual berkeliaran di sekitarnya. Di antara puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, berdiri bangunan-bangunan megah dan istana-istana perak. Pada saat ini, di sebuah gunung yang indah, Jiu Yue Yuan sedang duduk sendirian di dekat jendela bangunan istana. Dia memegang pipinya dengan tangannya, dengan rambut panjangnya tergerai, dan dia mengenakan gaun kasa putih, yang memberinya kecantikan malas yang unik. Pada hari kedua setelah medan perang di alam iblis berakhir, Jiu Yue Yuan dipanggil kembali ke Sekte Xuanyin. Perintah itu diberikan oleh ketua sekte sendiri, dan beberapa tetua tingkat tinggi bahkan dikirim untuk mengawalnya kembali. Tidak sulit untuk melihat bahwa Jiu Yue Yuan sangat dihargai di Sekte Xuanyin. Semua orang tahu bahwa dialah yang ditunjuk menjadi pemimpin klan berikutnya. Jadi ketika mereka mendengar berita bahwa Jiu Yue Yuan terluka, semua orang di Sekte Xuanyin langsung menjadi gelisah. Setelah beberapa hari pemulihan, luka-luka Jiu Yue Yuan tampaknya sudah pulih sebagian besar, tetapi wajahnya masih sedikit pucat, terutama di bawah sinar matahari, seputih batu giok. Lukanya sembuh, tetapi semangat Jiu Yue Yuan tampaknya belum pulih. Dia telah duduk di dekat jendela selama hampir seharian, menatap keluar jendela dengan matanya yang cerah dalam keadaan linglung. Dari waktu ke waktu, sebuah gambar akan muncul di benaknya. Dalam gambar itu, sosok dengan temperamen dingin dan elegan memeluknya dari belakang, lalu memegang tangannya dan membantunya menarik busur panah ilahi Ting Yue. Aku takut aku gila. Jiu Yue Yuan memegang kepalanya dengan kedua tangannya, merasa tertekan. Dia menepuk dahinya pelan dan berkata pada dirinya sendiri, Jiu Yue Yuan, kamu benar-benar gila. Apa yang perlu dipikirkan? Situasinya sangat mendesak dan orang lain juga melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Mengapa kamu begitu peduli? Dia jelas sudah tenang saat berhadapan dengan Tuan Yugu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu tertekan begitu dia kembali ke Sekte Xuanyin. Jiu Yue Yuan berpikir dia akan segera melupakannya, tetapi entah mengapa, sensasi berdenyut yang dirasakannya saat itu tidak dapat disingkirkan. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar di luar istana. Adik Yuan, apakah kamu di sana? Sebuah suara wanita terdengar jelas di telinga Jiu Yue Yuan.
Mata Jiu Yue Yuan langsung tenang. Dia berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Adik Yuan, kuharap aku tidak mengganggu istirahatmu. Seorang wanita mengenakan jubah ungu dan mahkota rambut dengan warna yang sama berjalan maju. Orang ini adalah murid tertua Sekte Suanyin, Xin Zidai. Xin Zidai juga seorang gadis yang berbakat, tetapi sejak Jiu Yue Yuan memasuki Sekte Suanyin, dia menjadi agak tertutupi. Xin Zidai tidak dapat menahan diri untuk bersaing secara diam-diam dengan Jiu Yue Yuan, tetapi Jiu Yue Yuan pada dasarnya menjaga dirinya sendiri, sehingga Xin Zidai seringkali tidak mempunyai tempat untuk menyalurkan energinya. Jiu Yue Yuan agak terkejut bahwa Xin Zidai muncul di sini pada saat ini. Namun, Jiu Yue Yuan segera melihat bahwa ada beberapa orang lain yang mengikuti Xin Zidai. Orang-orang ini bukan pengikut Sekte Suanyin. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang laki-laki yang berpenampilan luar biasa, memegang kipas besi. Pria itu menggenggam tangannya dan membungkuk hormat ke arah Jiu Yue Yuan. Nama saya Ji Yixiao. Hari ini, saya datang atas perintah Tuan Muda Hao Qianjue, untuk mengunjungi calon istri Tuan Muda. Kemudian, Ji Yixiao mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya. Beberapa orang maju ke depan, masing-masing memegang nampan yang ditutupi kain hitam. Ji Yixiao mengangkat tangannya dan mengangkat kain hitam di atas nampan. Detik berikutnya, sejumlah kepala mengerikan muncul di hadapan Jiu Yue Yuan. Nyonya Tuan Muda, ketika Tuan Muda mendengar bahwa Anda dilukai oleh Tuan Yugo, dia segera mengirim orang ke alam iblis untuk membantai semua sisa-sisa klan iblis hijau. Mereka semua adalah tetua tingkat tinggi dari klan iblis hijau, termasuk kepala ratu bermata biru juga ada di sini. Sebelum Jiu Yue Yuan sempat berbicara, Xin Zidai di samping berbicara terlebih dahulu. Dia tersenyum dan berkata, adik perempuan Yuan sangat beruntung. Dia bisa mendapatkan suami yang begitu sempurna. Tuan Muda Hao Qianjue layak menjadi putra Kaisar Abadi 1000 Wajah. Tingkat dominasinya tidak kalah dengan Kaisar Abadi 1000 Wajah. Adik perempuan Yuan sangat diberkati. Mendengar ini, Ji Yixiao di sebelahnya juga menunjukkan senyum bangga. Namun, tidak ada senyum di wajah Jiu Yue Yuan. Dia berkata kepada Xin Zidai dengan sangat tenang, karena kakak perempuan sangat menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah kata-kata ini keluar, Xin Zidai sangat malu. Dia tidak menyangka Jiu Yue Yuan akan mengatakan hal seperti itu. Hahaha. Adik junior Yuan benar-benar pandai bercanda. Aku benar-benar tidak bercanda. Aku akan sangat senang jika Tuan Muda Hao Qianjue bisa bersama adik senior Xin. Jiu Yue Yuan berkata dengan serius. Wajah Xin Zidai muram dan dia terdiam. Mata Ji Yixiao menoleh dan dia segera meredakan suasana. Nyonya Tuan Muda, apakah Anda marah karena Tuan Muda tidak datang sendiri? Begini, Tuan Muda masih berada di medan perang Jiushu, dan belum kembali, dan ketika dia. Saya bukan istri Tuan Muda. Jiu Yue Yuan menyela Ji Yixiao tanpa menunggunya menyelesaikan kata-katanya. Dia berkata dengan tenang, Hao Qianjue dan saya hanya bertunangan, tetapi kami belum menikah. Terlalu dini untuk memanggil saya, istri Tuan Muda, sekarang. Saya harap Anda tidak akan mengerahkan sejumlah besar pasukan lain kali. Saya tidak suka itu. Ji Yixiao melirik kepala ratu bermata hijau dan banyak pemimpin klan setan hijau lainnya di sampingnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia pikir Jiu Yue Yuan akan sangat gembira dan bangga akan hal itu. Tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu acuh tak acuh. Aneh sekali. Hao Qianjue bukan hanya putra Kaisar Abadi berwajah 1000, dia juga orang terkuat di Beixiaozu saat ini. Tidak ada wanita lain yang akan bersikap seperti itu. Semuanya, silakan kembali. Aku terluka, jadi aku akan beristirahat dulu. Jiu Yue Yuan memerintahkan semua orang untuk pergi, dan dia berbalik dan berjalan masuk. Ji Yixiao buru-buru berkata, karena suami Tuan Muda. Bah Tuuk, karena adik junior Yuan tidak menyukai hadiah ini, lalu apa yang kamu suka? Kami akan segera mengirim seseorang untuk menyiapkannya. Ji Yixiao datang ke sini atas perintah Hao Qianjue. Jika dia kembali untuk melapor seperti ini, dia akan dibunuh oleh Hao Qianjue dengan telapak tangan. Ji Yixiao buru-buru mencoba mencari cara untuk memperbaiki situasi. Jiu Yue Yuan berhenti sebentar, matanya yang indah melirik ke belakangnya, lalu berkata, jika kamu bisa memberiku dokumen untuk membatalkan pertunangan,
Aku akan sangat senang. Bersambung.